Ok, saya ulang ya. Bonjour, et aujourd'hui nous allons parler sur notre nouveau sujet et on utilise plus le matériau sur bonjour et bienvenue. Kita sudah tidak lagi menggunakan bonjour et bienvenue dan per pertemuan ke-6 ini saya sudah menyiapkan per pertemuan saya berikan modul ini dan bahasan hari ini adalah loisir et sujet. Anda bisa menemukan di meeting ke-6, sudah saya posting di situ, berikut juga tentang PPT dan explanation-nya, sudah saya berikan juga, sudah saya upload juga. Nah, untuk yang pertemuan hari ini, saya tidak akan mengulang apa yang ada di dalam PPT ataupun ada yang di dalam video explanation saya, karena mungkin sudah, kalau menurut saya sudah berusaha untuk memberikan penjelasan yang lumayan detail di dalamnya. Jadi nanti apabila ada pertanyaan, Anda bisa menyampaikan ke saya. Tapi sebelumnya, sudah dilihat belum PPT materinya atau explanation-nya? Ada yang melihatnya belum? Oke deh. Ya, kita akan membahas mengenai kalau yang sekarang ini, kalau dari judulnya itu loisir et sujet. Tapi yang akan kita bahas untuk saat ini itu adalah yang ini. Qu'est-ce que vous aimez faire? Nah, kalau di semester lalu kita hanya sampai ke sini aja. Yang semester lalu. Qu'est-ce que vous aimez? What do you like? Gitu kalau semester lalu. Maka semester lalu kita menjawabnya dengan menggunakan noun-nya. Qu'est-ce que vous aimez? Berarti mungkin ada yang suka apel, ada yang suka olahraga, ada yang suka nonton, ada yang suka film. Nah, untuk yang bahasan di loisir dan sujet ini, yang baru adalah kata ini. Qu'est-ce que vous aimez faire? Ada kata faire, itu kalau bahasa Inggrisnya to do. Kalau doing something, maka nanti yang ditanya di sini adalah semuanya aktivitas. Kalau activity, maka semuanya berhubungan dengan verbal. Gitu. Ya. Kemudian pada saat kita melihat yang ada di sini, qu'est-ce que vous aimez? Karena di sini actually yang menjadi pokok pertanyaannya itu adalah aimer atau like dan dislike. Maka nanti kita akan menggunakan tetap 4 kata kerja yang kita pelajari di semester lalu itu, yaitu yang berhubungan dengan aimer. Kemudian ada adorer, préférer. Kemudian yang terakhir adalah détester. Nah, sebelum di video saya ataupun di PPT saya, sebelum saya membahas mengenai yang ini, qu'est-ce que vous aimez faire, saya mengulang dulu yang ada di sini. Jadi saya ulang dulu konjugasi aimer, konjugasi adorer, konjugasi préférer, dan konjugasi détester. Baik itu susunannya dalam bentuk positif atau dalam bentuk negatif. Nah, nanti pada saat menjawab qu'est-ce que vous aimez faire, sebelum kita menjawab dengan jawabannya verbal, maka yang jawaban di sini dulu nanti disesuaikan dengan 4 kata kerja ini dulu. Jadi kalau misalnya saya bertanya, qu'est-ce que vous aimez faire? Kemudian akan dijawab dengan sukanya belajar misalnya. Maka ada kata suka dulu. Suka, Anda pilih kata yang aimer misalnya. Maka aimer dikonjugasikan ke je. Nanti kita dapatnya j'aime. Tadi di sini adalah belajar. Ya, misalnya study. J'aime study atau j'aime learning something misalnya. Nah, ini yang Anda cari nanti di kamus. Ketika buka di kamus, nanti akan dapat kata katakanlah misalnya kata étudier. Inilah yang tadi saya sebutkan sebagai verbalnya. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que
vous aimez faire? Ini. Jadi aimer-nya dijawab ke sini, j'aime. Kemudian faire-nya, doing something-nya dijawab dengan étudier. Jadi intinya sama seperti dalam bahasan semester lalu kalau misalnya ditanya qu'est-ce que vous aimez? Football misalnya bisa dijawab dengan seperti itu. What do you like? Football bisa. Sama juga yang di sini, qu'est-ce que vous aimez faire? Étudier, belajar. Kalau kita ingin menjawab dengan kalimat yang lengkap, maka yang pertanyaannya ini dulu. Qu'est-ce que vous aimez? Dijawabannya j'aime. J'aime apa? Étudier. Itu poin yang pertama ya. Nah, poin yang kedua, tadi pada saat kita mencari kata study, studying atau learning, kita mencarinya dalam bahasa Prancis, kita cari verbanya. Maka ini tadi saya katakan kayak keluarkan study-nya. Study atau learn-nya nanti dalam bahasa Prancis dapatnya itu die. Kalau dalam bahasa Inggris kan bukan I like study atau I like learn, tapi I like studying, I like learning something. Nah, dalam bahasa Prancis tidak perlu dirubah menjadi yang learning-nya atau studying-nya tidak perlu dirubah dalam bentuk ing atau dalam bentuk gerund. Dalam bahasa Prancis yang digunakan verbanya yang ada di sini adalah verba infinitif. Verba infinitif verba yang kita dapat pertama di dalam kamus tanpa adanya konjugasi. Jadi nanti susunan pada saat kita mempelajari qu'est-ce que vous aimez faire adalah subjek diikuti dengan yang di sini 4 verb itu, nanti pilih salah satu, diikuti dengan verba sebagai aktivitasnya tapi bentuknya infinitif. Gitu. Oke. Dari yang di sini dulu cukup jelas, dibuka aja ininya tidak apa-apa. Jadi silahkan kalau mau bertanya langsung Anda buka mikrofonnya, tidak perlu di-unmute lagi. Tidak perlu di-mute lagi. Silahkan di-unmute. Konsep ini dulu bisa diterima? Yes, ma'am. Jelas. Nah, pada saat yang di sini berarti nanti poin kita yang pertama. Poinnya ini nanti silakan direview kembali, di penjelasan saya sudah saya berikan juga. Kemudian yang kedua adalah yang ada di sini. Jadi verba-verbanya di dalam slide atau dalam modul sudah ada beberapa tambahan contoh kosakata kata kerjanya, sudah saya berikan juga pengucapannya. Nah, yang ingin saya berikan di sini adalah satu hal yang berbeda di dalam bahasan semester lalu, yaitu adanya keterangan waktu. Kalau kita bertanya qu'est-ce que vous aimez faire, what do you like to do, berarti dalam konsep pertanyaan itu adalah maknanya umum. Jadi apa yang kamu suka lakukan, apa yang Anda suka lakukan, macam-macam. Nah, dalam konsep di dalam materi baru ini nanti kita akan membatasi dengan menggunakan batasan keterangan waktu atau adverbial. Nanti kita akan menyebutkan apa yang kamu suka setiap weekend, gitu. Jadi setiap waktu sebagai sebuah kegiatan yang katakanlah kebiasaan. Kemudian nanti kita akan membuat lagi qu'est-ce que vous aimez faire weekend ini. Jadi nanti batasannya ada 2, satu yaitu waktu yang berhubungan dengan waktu sebuah kebiasaan dalam kronologi waktu tertentu, nanti kita juga akan melihatnya. Jadi pertama sebagai sebuah kebiasaan pada waktu itu, kemudian yang kedua pada waktu tertentu. Nah, untuk membedakan di kronologi waktu itu, saya nanti akan menggunakan pembatasan namanya general atau en general, jadi waktu secara umum sebagai kebiasaan. Kemudian nanti waktu yang spesifik atau partikulier. Pada saat kita menggunakan waktu yang umum, nanti kita menggunakan le ataupun la ataupun le, tergantung dari tongnya, tergantung dari waktunya. Misalnya, tadi kita mempunyai kalimat ini. Qu'est-ce que vous aimez faire? Kemudian nanti di sini saya mempunyai kata weekend misalnya.
apa yang Anda suka lakukan weekend kalau setiap akhir pekan. Kemudian nanti di kronologi waktu ini tadi ada 2 ya. Nanti ada ini ya. Oke, nah, kita lihat di sini. Kalau yang bermakna umum, jadi yang bermakna kebiasaan, nanti kita menggunakan artikel le, la, ataupun le, tergantung dari kategori waktu. Apabila waktunya maskula, femina, ataupun jamak. Kemudian ini dua-duanya nanti akan berubah menjadi N apostrof. Apabila diawali dengan huruf vokal atau huruf H, seperti biasa ya. Kemudian apabila nanti kita mengacu ke makna-makna yang khusus pada waktu-waktu tertentu, atau saya sebut sebagai partikulier, maka nanti akan diganti dengan se, set, atau set yang ini, yang disebut dengan artikel adjektif demonstratif, tergantung juga nanti maskula feminanya. Contoh, saya akan mengatakan weekend atau akhir pekan. Akhir pekan ini berkategori maskula. Kalau yang saya maksud adalah what do you like to do every weekend, maka saya menggunakan yang ini general. Maka nanti yang di sini karena itu maskula, maka nanti yang di sini adalah le. Tapi kalau saya akan mengganti dengan what do you like to do in this weekend, maka nanti kita pilih yang partikulier. Kalau pilih yang partikulier, maka nanti pilihnya ya yang di sini. Kita lihat di sini adalah le, maka nanti yang di sini kita dapatkan se. Maka ini nanti akan kita ganti dengan se. Konsep ini dulu, sabar. Sabar, Ma'am. Nah, ya. Jawaban ini atau pilihan dari penentu waktu baik yang en general atau yang partikulier, yang partikular, ini nanti akan mempengaruhi jawaban dari kata ini. Kalau tadi tanpa ini, maka di sini nanti jawabannya adalah 4 verb dengan konjugasi yang sudah kita pelajari kemarin ya, yang semester lalu. Tetapi kalau nanti sudah ada keterangan keterangan artikel pada penunjuk waktu ini, nanti akan membawa perubahan pada jawaban atau konjugasi jawaban EB. Misal, kalau misalnya saya ditanya dengan begini. Madame, qu'est-ce que vous aimez faire le weekend? Kalau setiap weekend Anda suka apa, Bu? Maka nanti jawaban saya, misalnya saya menjawab dengan kata adore. Kalau weekend saya lebih suka tinggal di rumah, misalnya saya paling suka di rumah, nggak ngapa-ngapain. Maka yang ini saya konjugasikan biasa sesuai dengan konjugasi je, maka ini jawabannya menjadi j'adore. Rester à la maison, saya suka diem aja di rumah. Rester à la maison. Jadi ininya tetap, karena ini berhubungan dengan yang sini. Kemudian saya ditanya lagi, terus kalau weekend ini mau ngapain, Mem? Gitu. Maka pertanyaan Anda bertanya ke saya, le-nya harus dihilangkan, diganti yang di sini karena this weekend, maka ini diganti dengan se. Kemudian kalau Anda tanya ke saya sekarang ini, Mem, qu'est-ce que vous aimez faire ce weekend? Saya masih mikir nih, weekend ini saya mau apa ya? Misalnya. Kemudian, oh oke deh, weekend ini saya mau pergi ke Kaliurang misalnya, maka di weekend ini saya ingin pergi, inginnya ada jawaban di sini, saya menggunakan kata ini juga sama, tapi jawabannya menjadi j'aimerais, pergi, to go itu aller, a Kaliurang. Ini tetap bentuknya infinitif, ya, ini bentuknya verba infinitif tetap.
Tapi yang berubah ada di sini. Gitu. Karena yang di sini, kalau yang di sini tadi le weekend, yang ini se weekend. Saya tetap menggunakan kata kerjanya dari 4 kata kerja tadi, yaitu saya pakai ini. Kemudian yang di sini, kenapa menjadi emere? Karena seperti tadi saya bawa ke logika konteks percakapannya ya. Kalau di bagian yang di sini tadi yang bermakna umum, mem kalau setiap minggu ngapain? Saya kalau setiap minggu di rumah aja gitu. Itu menjadi sebuah kebiasaan, maka konjugasinya adalah 4 kata kerja yang dikonjugasi dikonjugasi dengan indikatif kalau dari sisi gramatikal namanya. Tetapi kalau ditanya, kalau weekend ini mau ngapain mem? Gitu. Berarti kan saya masih berpikir, saya mempunyai pengandaian seandainya weekend ini saya mau apa ya, pinginnya ya, gitu. Karena itu bermaknanya masih bermakna kondisional, makna kondisional itu sesuatu yang mungkin bisa terjadi bukan juga belum terjadi atau bisa terjadi atau tidak, maka dikonjugasikan dalam bentuk konjugasi kondisional juga, gitu. Kalau misalnya tidak hujan, ya mungkin saya pergi ke sana. Tapi kalau hujan mungkin juga tidak. Nah, itu yang dimaksud dengan makna kondisional di sini. Maka konjugasinya bukan lagi konjugasi indikatif atau konjugasi biasa 4 kata kerja berakhiran dengan er sebagai konjugasi regulier, tetapi dikonjugasi dengan konjugasi yang disebut konjugasi kondisional. Gitu. Gimana? Konsep ini dulu ada bisa diterima atau cukup clear atau belum? Madam, saya punya pertanyaan. Yap. Saya masih belum paham kalau misalkan kita kasih kata kerja di belakang. Minggu akhir pekan ini saya ingin tidur, itu gimana, Mam? Misalkan kata kerja tidur, ingin tidur. Tadi saya kurang menangkap yang itu. Oke, sekarang saya tanya ke Adrian dulu. Jangan tutup Adrian, jangan tutup dulu. Oke. Kalau sekarang saya gini, aktivitas tidur tadi itu berlangsung sebagai sebuah kebiasaan. Kalau weekend tuh tidur aja atau biasanya kalau weekend itu kerja misalnya. Tapi weekend ini saya mau istirahat deh gitu. Nah, konteksnya yang mana dulu? Kalau kebiasaan. Oke, kalau kebiasaan berarti maknanya yang makna ini le. Oh. Le weekend kalau kebiasaan. Kalau makna le weekend maka ininya yang di sini jadi 4 kata kerjanya. Saya hapus ya ini. Oke, tadi tidur, bahasa Prancisnya dormir. Ini D-O-R-M-I-R, dormir. Tadi saya tanya, tidurnya sebagai sebuah aktivitas setiap minggu tidur atau minggu ini aja? Setiap minggu, mem. Oke, berarti weekendnya sebagai le weekend. Kalau weekendnya sebagai le, maka aku suka tidur. Nah, sukanya tadi misalnya katakanlah Adian memilih kata eme. Untuk menyatakan like dan dislike dari 4 kata kerja, jadi 4 kata kerja tadi, yaitu eme, adore, prefere, dan deteste. Adian memilih kata yang eme. Maka eme-nya yang di sini nanti Adian akan mengatakan misalnya saya ganti dengan ini ya. Andrian. Andrian. Karena ini M berarti dikonjugasikan sesuai il, jadi Andrian M. Dormir le weekend. Oh, belum. Oke. Nah, sekarang bisa saya ganti. Saya itu kalau weekend biasanya shopping, biasanya belanja. Tapi weekend ini saya mau tidur, gitu ya. Jadi biar sama. Saya mau tidur deh weekend ini, capek saya, misalnya gitu. Karena weekend ini saya pinginnya tidur, maka yang di sini 4 kata kerja ini karena masih berupa katakanlah keinginan ataupun bisa jadi saya pinginnya tidur, tapi ternyata minggu besok itu ternyata ada tamu yang datang dan saya harus pergi, nah kan saya tidak tahu.
Maka itulah yang disebut kondisional. Kalau memang memungkinkan tidur, ya tidur. Kalau tidak, ya tidak. Katakanlah gitu ya logikanya. Maka 4 kata kerja yang di sini, yang dipilih ini, nanti kita tidak menggunakan ini kalau kondisional. Jadi yang dipakai adalah kata kerja. Jadi yang di sini tadi le, yang di sini se. Maka 4 kata kerja itu nanti diganti menjadi eb atau buluh. Kalau saya menggunakan kata eme misalnya, jadi misalnya di sini menggunakan katakanlah saya ganti yang sama nunu, m-nya saya pakai yang ini biar sama seperti yang punya Adrian. Nunu m teh dormir se-weekend. Ini yang kan sebagai kondisional. Gitu. Berarti tidak tertebak emang kalau yang satunya ini. Maksudnya gimana? Kalau misalkan saya pengennya tidur, tapi kalau ada tamu saya tidak jadi tidur gitu. Okay. Berarti kalau saya pengennya tidur ya, rencana saya minggu ini saya tidur. Sebentar ya. Mungkin kalian bisa membaca ini tidak? Zoom saya ini tertutup. Membaca enggak? Enggak ya. Jadi karena ya, sweet. Saya kebaca kalau tulisannya. Oh, jadi ini running out of time. Jadi memang kita terus terang sebenarnya STBA itu menyewa Zoom. Nah, untuk yang minggu ini itu kami menyewanya yang ininya sudah habis. Jadi kalau 40 menit itu nanti terhenti dan saya harus buka lagi yang baru. Nah, ini saya sudah dapat remaining time lagi tinggal 9 menit. So, mungkin nanti sebelum 40 menit akan, atau itu setelah 40 menit nanti akan berhenti. Begitu. I'm so sorry about that. Saya baru diberitahu oleh Mbak Eli barusan sebelum kelas dimulai. Kalau biasanya kan kita bisa lebih dari 40 menit. Gitu. Oke, ya. Sebentar saya kontak Mbak Eli ya. Atau begini, aduh. Atau gini deh. Do you have any class after this, after our class? Ada nggak kelas Anda lagi? No. Nggak ada, Mem. Nggak ada, Mem. This is the last class. Iya, jadi ini nanti kalau 40 menit, nanti dia akan berhenti. Nanti kalau saya lanjutkan, saya buka Zoom lagi, biar penjelasan ini bisa cukup dimengerti. Ada keberatan kalian? Tidak, Mem. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa ya? Ya, oke, kita tunggu sampai dia. Ya, oke, thank you. Oke, jadi saya balik lagi ke pertanyaan Adrian tadi. Jadi seperti tadi ya, kalau misalnya inginnya tidur, tapi kalau ada tamu kemudian terpaksa menemani kan nggak bisa tidur, nggak jadi tidur ya. Nah itu yang disebut dengan yang tadi kondisional, mengkondisikan sesuatu. Kalau itu bukan merupakan sebuah kebiasaan, maka konjugasinya bukan lagi menggunakan 4 kata kerja yang er itu, tetapi konjugasinya adalah kondisional. Jadi maksudnya begini, kalau seandainya saya tanya begini, Kartika, biasanya kalau sore hari ngapain? Kalau sore hari saya belajar, Mem, gitu. Jadi tiap sore itu Kartika selalu belajar semuanya. Kemudian kebetulan besok tidak ada kelas. Kemudian saya tanya, terus kalau sore ini mau ngapain? Sore ini sebetulnya saya mau pergi ngajak kamu nonton, bisa nggak sore ini? Oh boleh, Mem, saya mau, gitu. Nah, boleh, Mem, saya mau. Itu kan harapannya Kartika untuk ikut nonton dengan saya. Tapi ternyata sore nanti seandainya ya, ini kita membayangkan konteksnya aja. Ternyata sore nanti itu Kartika diminta ibunya untuk mengantar ibunya pergi. Jadi kan nggak jadi pergi dengan saya. Jadi Kartika akan pergi dengan saya kalau kondisinya tidak ada yang katakanlah menghalangi Kartika untuk pergi dengan saya. Itu yang disebut dengan kondisional. Maka konjugasinya berbeda, bukan lagi menggunakan indikatif. Indikatif itu yang pasti nyata terjadi atau menyatakan sebuah kebiasaan. Konsepnya begitu. Bisa dimengerti konteks ini? Bisa, Mem, paham. Bisa, Mem. Sudah paham. Ya, jadi
Nanti kalau misalnya kita mendengar atau menggunakan, itu kata kuncinya ada di yang di sini. Le ataupun se ini. Kapan kita menggunakan konjugasi kondisional, kapan kita menggunakan konjugasi yang biasa, itu kuncinya ada di sini. Begitu. Nah, konjugasi kondisional yang kita gunakan itu dengan menggunakan dua kata kerja ini, aimer atau vouloir. Jadi kalau ini misalnya, kalau yang ini tuh vouloir dalam bahasa Inggris mungkin bisa kita analogikan dengan would. I would like to bla bla bla. Itu yang di sini. Yang di sini itu misalnya I love to. Itu yang ini. Yang di sini yang I would, yang ini yang love. Gitu ya. Cuman kondisinya yang konjugasinya saja yang agak berbeda. Nanti bisa cek di slide saya ataupun di materi juga sudah ada untuk konjugasi vouloir dua kata kerja ini. Kemudian berikut juga dengan konjugasi vouloir, konjugasi untuk kondisional pada dua kata kerja itu, termasuk bagaimana pengucapannya. Gitu. Nah, konsep atau penggunaan kontekstual inilah yang nanti kita gunakan di dalam loisir atau suhai. Loisir itu waktu luang, suhai adalah harapan. Maka saya gabungkan jadi satu. Kalau waktu luang kamu suka apa? Nah, harapanmu di waktu luang ini apa? Misalnya gitu. Nanti kita akan menggabungkan misalnya seperti contoh saya tadi. Misalnya, ce weekend je voudrais regarder un film. Weekend ini saya ingin nonton film. Tu peux venir, kamu mau datang dengan saya, kamu mau pergi dengan saya, misalnya gitulah. Itu nanti yang akan kita gabungkan di dalam kita komunikasinya, di dalam praktek pengucapannya. Nah, yang berhubungan dengan semester lalu yang sudah kita sudah kita pelajari adalah penggunaan bentuk kalimatnya. Pertama, kalau kalimat kalimat deklaratif atau kalimat pernyataannya, contohnya kalimatnya ini. Andrian aime dormir le weekend. Andrian suka tidur kalau weekend. Ini berarti kalau mau saya keluarkan kalimat tanyanya adalah kalau dijawab dengan yes no question, apakah Andrian suka tidur kalau weekend? Maka tinggal naikkan intonasi di belakang di weekend. Andrian aime dormir le weekend, gitu. Atau kita tambahkan dengan est-ce. Est-ce Andrian aime dormir le weekend? Gitu. Itu untuk kalimat tanya yes no question-nya. Apabila yang menjadi poin kita adalah aktivitasnya, itu yang di sini dormirnya, maka kita tinggal menggunakan tadi qu'est-ce diikuti dengan subjek, diikuti dengan verb-nya yang tadi ya. Verb-nya adalah faire. Aimer, faire. Ini contohnya misalnya qu'est-ce que Andrian aime faire, gitu. Nih, M-nya nanti dikonjugasikan sesuai dengan subjeknya, begitu. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan? Nong. Sama. Labah. Baik, sekarang saya lanjut. Ini bentuk kalimat positif. Misalnya, le weekend, vous aimez étudier. Kalau weekend siapa yang suka belajar? Gak ada, Mem, kami gak suka belajar. Oke, berarti jawabannya adalah no. Nu, ininya karena dia le, maka dikonjugasikan biasa. Nu, n'aimons pas. Nous n'aimons pas. Itu dia. Kami lebih suka jalan-jalan. Nous menggunakan yang di sini salah satu dari 4 kata kerja ini. Nous préférons misalnya se promener. Begitu. Oke, tinggal 1 menit lagi, sebentar lagi mati ini. Baik.
Baik, wait, ini ada yang chat saya, sebentar. Saya, madam, itu chat saya. Ya, betul. Jadi Itu sebenarnya dari tadi itu weekend tuh bahasa Perancisnya weekend juga ya? ya, betul, betul. Oh, Jadi ada beberapa dari bahasa Inggris yang diambil atau diserap dalam bahasa Prancis. Kemudian kalau ada kata-kata dari bahasa asing manapun yang digunakan dalam bahasa Prancis, kategorinya menjadi maskula. Kalau bahasa Prancisnya weekend itu la femme, la Nah, ini gini dulu ya. Jadi kalau minggu itu semen. Ini semen, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, satu minggu, Selasa sampai dengan Rabu, Kamis, Jumat, satu minggu itu namanya semen. Kemudian akhir itu fang. Akhir minggu itu fang adalah semen. Itu kalau misalnya menggunakan bahasa Prancis yang asli, akhir pekan menggunakannya. Itu. Kan kelamaannya panjang banget kan, lapang adalah semen daripada weekend gitu. Jadi biasanya diambil yang lebih